Oh, dibangun. Rela jembatannya dibongkar kan? Ya, kalau jembatannya nggak dibongkar nanti kejadian lagi, kita nggak selesai. Mas Benar saya betul. Ini kita turunkan dulu karena Nggak, gini. Jembatannya dibongkar, sungainya dinormalisasi. Jadi dua-duanya dilakukan ya. Alatnya sampai mana? Sekolah, Bapak ajarin itu banyak banget. tulis, aku gaji tiap bulan. Masa kali gaji tuh? Nggak apa-apa Kan kan? entrepreneur pak, entrepreneur mah aku aloh digaji. Iya, tapi kan daripada di rumah nggak ada beras, atau aku bayar pakai beras. No. Kan sama. Kita rencananya pengen bikin bukunya itu cetak pak, cetak dan dijual di Indonesia. Oke, aku yang cetakin buku. SKB. Hampir apa? Bukan, artinya kan nggak bisa berubah walaupun ibunya marah, nggak didengerin ibunya ngomong, karena sudah kecanduan. Apa sih yang dirasakan dari grup itu bisa minum bareng itu? Nggak, terus terang aja. Apa yang dirasakan, ketenangan, kebahagiaan? Ini kan harus kita cari solusinya. Siap ketenangan. Bayangkan seorang pemimpin yang tidak bicara lewat pidato, tetapi lewat lumpur selokan. Bayangkan kekuasaan yang tidak dibangun lewat angka anggaran, melainkan lewat gestur pembersihan parit dengan tangannya sendiri. Bayangkan ketika wajah seorang gubernur yang lebih sering muncul di TikTok daripada di rapat resmi. Dan videonya menegur anak malas lebih banyak ditonton daripada diskusi APBD. Inilah wajah baru politik digital kita. Sebuah dunia di mana popularitas dibangun bukan dari kebijakan, tapi dari aksi simbolik yang direkam, diedit, dan diviralkan. Di mana tubuh pemimpin lebih penting daripada isi pikirannya, dan di mana viralitas menggantikan visinya. Dan figur Kang Deddy Mulyadi hadir bukan hanya sebagai pejabat publik, tapi sebagai ikon budaya internet, sebagai pertunjukan yang menggabungkan kepemimpinan, moralitas lokal, dan algoritma digital. Dan dalam kesempatan kali ini, mari kita menyelam lebih dalam ke dalam fenomena Kang Deddy, dari tubuh yang bekerja hingga layar yang mengabadikan. Dari populisme digital hingga kekuasaan yang tersembunyi di balik jempol dan komentar netizen. Sekarang saya pindah ke Gang Garuda. Aduh, sehari ini dapat berapa? Lagi sepi, Pak. Jika Anda sering scroll TikTok atau buka YouTube, mungkin pernah melihat sosok ini. Seorang pria yang berseragam sederhana, kadang pakai belangkon Sunda, turun ke jalan, masuk kampung, kadang jongkok di got, kadang marah di depan kamera, dan kadang sekadar menepuk bahu seseorang nenek atau supir ojol. Itulah Kang Deddy Mulyadi. Bukan sedang syuting sinetron, bukan juga rekaman iklan. Ia memang suka muncul langsung, membawa kamera, dan memperlihatkan apa yang sedang ia lakukan, tanpa banyak basa-basi, tanpa naskah yang panjang. Yang ia tunjukkan bukan rencana besar, tapi tindakan nyata. Ia jarang menjelaskan detail program kerjanya. Tidak ada slide PowerPoint, tidak ada tabel APBD. Yang ditampilkan adalah dirinya sendiri, sedang membersihkan sampah, menegur anak yang bolos sekolah, atau mengantar bantuan langsung ke rumah warga. Disinilah letak kekuatannya. Publik merasa melihat pemimpin yang benar-benar turun tangan, seolah tidak ada jarak antara rakyat dan gubernurnya. Dan kedekatan itu tidak dibangun lewat pidato ataupun angka-angka, tapi lewat video-video pendek yang menyentuh hati. Kadang lucu, kadang menyentuh, kadang bikin gregetan, tapi semuanya bikin orang merasa, wah, inilah pemimpin yang kerja beneran. Padahal, apa yang kita tonton sebenarnya sudah melalui proses, direkam, dipilih momen terbaiknya, dipotong, diedit, diberi caption, lalu disebar ke media sosial. Itu bukan siaran langsung dari kenyataan, tapi potongan-potongan cerita yang disusun agar terasa hidup. Inilah kekuatan era digital. Ketika pemimpin tidak lagi bicara di podium, ia bicara langsung lewat layar ponsel, masuk ke rumah-rumah orang setiap hari lewat algoritma. Kang Deddy sangat paham akan hal ini. Ia tahu untuk jadi relevan tidak perlu nunggu diliput TV ataupun koran. Maka dari itu, ia ambil langkah yang cukup berani, yaitu memotong besar-besaran anggaran untuk media massa sekitar 50 miliar rupiah menjadi cuma 3 miliar rupiah. Dia mengatakan, untuk apa bayar mahal kalau media sosial bisa gratis? Ya, kira-kira begitulah logikanya. Ia lebih memilih bicara langsung lewat akun Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram miliknya sendiri. Tempat di mana ia punya jutaan pengikut yang siap menonton dan menyebarkan. Dengan strategi ini, ia mengendalikan sendiri citra dan pesannya. Tidak perlu sensor dari editor berita, tidak perlu menunggu wartawan datang, semua ia siarkan langsung dari kameranya. Dan hasilnya, ia menjadi pemimpin yang terlihat bekerja, terasa dekat, dan selalu hadir di layar. Setiap saat, ia bisa menegur, menolak, ataupun marah. Bukan lewat kebijakan yang panjang, tapi lewat video pendek yang menyentuh dan mudah dibagikan. Inilah wajah baru politik kita, ketika kerja bukan hanya soal hasil, tapi juga soal bagaimana hasil itu ditampilkan lewat layar kita.
Dan Kang Deddy tahu betul di era ini yang paling berpengaruh bukan hanya yang bisa memerintah, tapi juga yang bisa mengalir di lini masa setiap hari. Di balik sosok Kang Deddy yang dikenal suka turun tangan langsung ke lapangan, ada beberapa kebijakan yang sempat bikin heboh. Dua di antaranya bahkan menimbulkan banyak perdebatan, yaitu program barak militer untuk anak-anak nakal dan rencana mewajibkan vaksitomi bagi pria miskin yang ingin menerima bantuan sosial. Sekilas, dua kebijakan ini terlihat seperti bentuk kepedulian. Barak militer tersebut sebagai cara untuk mendisiplinkan anak yang sulit diatur, sementara vaksitomi digambarkan sebagai upaya agar keluarga miskin bisa hidup lebih terencana. Tapi setelah ditelusuri lebih jauh, banyak pihak yang tidak setuju dengan itu. Bukan karena tidak suka anak-anak didisiplinkan atau keluarga dibantu, tapi karena caranya dianggap bermasalah. Program barak militer misalnya, anak-anak yang dianggap nakal dikirim ke tempat pelatihan ala militer. Mereka dibangunkan pagi-pagi, disuruh berbaris, lari, latihan fisik, dan diberi arahan secara keras. Tujuannya memang supaya anak-anak itu belajar disiplin, tapi pertanyaannya, apakah semua anak nakal perlu didekati dengan cara yang seperti ini? Apakah semua anak itu bandel karena kurang baris berbaris? Banyak ahli pendidikan dan psikolog anak yang menyampaikan kekhawatiran mereka. Mereka mengatakan, pendekatan militer bisa membuat anak itu trauma, apalagi kalau anak dikirim tanpa konsultasi psikologis yang jelas. Anak-anak itu bukanlah tentara, mereka itu butuh bimbingan, bukan sekadar perintah. Belum lagi soal hak anak untuk bicara dan didengar, yang sering sekali diabaikan dalam keputusan ini. Di satu sisi, niatnya begitu baik, tapi caranya bisa berdampak panjang. Lalu soal vaksitomi, Kang Deddy sempat melempar wacana bahwa pria miskin harus menjalani vaksitomi dahulu sebelum bisa menerima bantuan dari pemerintah. Untuk yang belum tahu, vaksitomi adalah prosedur medis untuk menghentikan kemampuan laki-laki untuk memiliki anak. Kata beliau, banyak keluarga miskin hidup susah karena punya terlalu banyak anak. Jadi, katanya, solusi terbaik adalah mencegah mereka punya anak lagi agar ekonomi bisa lebih terkendali. Tapi banyak orang yang langsung bereaksi keras. Para pakar kebijakan, aktivis hak asasi, hingga anggota DPR bilang ini bukan cuma ide buruk, tapi juga berbahaya dan tidak manusiawi. Menjadikan bantuan sebagai tukar guling dengan tubuh seseorang adalah bentuk pemaksaan. Apalagi yang diminta adalah prosedur medis permanen, yang dampaknya bukan cuma soal fisik, tapi juga menyangkut hak dan martabat manusia. Dan yang lebih mengkhawatirkan, dua kebijakan tadi, barak dan vaksitomi, sama-sama mengatur tubuh orang lain. Anak-anak disuruh baris dan tunduk, pria miskin disuruh steril demi bantuan, seolah negara boleh masuk ke urusan paling pribadi, yaitu tubuh dan kehidupan keluarga. Dalam dunia pemikiran, hal ini disebut sebagai bentuk kekuasaan atas tubuh atau biopower. Istilah ini dikenalkan oleh filsuf asal Perancis, yaitu Michel Foucault. Artinya, ini adalah cara negara untuk mengkontrol warganya bukan lagi lewat hukum ataupun larangan, tapi lewat pengaturan kehidupan biologis, dari kesehatan, kelahiran, sampai kebiasaan sehari-hari. Kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk penjara atau pasal hukum, kadang ia menyamar dalam nama yang terdengar mulia, yaitu moralitas, kedisiplinan, dan juga ketertiban. Nah, di tangan Kang Deddy, cara seperti ini justru jadi populer. Banyak warga yang mendukung karena melihatnya sebagai tindakan tegas dan langsung, dan warganet ramai-ramai menyebutnya sebagai pemimpin sejati. Video-videonya saat menegur anak-anak yang malas, atau memarahi orang dewasa yang malas kerja, mendapat jutaan tayangan dan komentar pujian. Orang suka dengan gaya tanpa basa-basi. Bahkan ketika kebijakannya dikritik oleh akademisi atau media, respons publik tetap kuat untuk membela. Masalahnya, kritik-kritik penting itu sering kalah cepat dibandingkan video yang viral. Ketika ahli anak bilang barak bisa menyebabkan trauma, netizen justru fokus pada ekspresi wajah anak yang ketakutan dan menyebutnya lucu atau bikin cerah. Dan ketika pakar hak asasi manusia bicara soal bahaya vaksitomi paksa, publik malah bilang itu bagus buat miskin agar tidak menambahkan masalah. Di sini kita melihat bagaimana viralitas kadang bisa menutupi akal sehatnya. Popularitas pun berubah jadi benteng. Selama banyak yang menonton dan membagikan, kritik terasa tidak penting. Selama videonya trending, pertanyaan soal etika seperti hilang arah. Dalam 100 hari pertama Kang Deddy menjabat, survei menyebut hampir 95% warga Jawa Barat merasa puas. Ini angka yang luar biasa tinggi. Apakah itu karena programnya memang hebat? Mungkin sebagian iya, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tampilan di layar punya pengaruh besar terhadap cara orang menilai pemimpin. Dan karena itulah, yang terlihat tegas di video belum tentu adil dalam praktiknya, yang populer belum tentu benar,
Tapi jika kita tidak membiasakan diri berpikir lebih dalam dan mempertanyakan, maka yang jadi ukuran bukan lagi kualitas kebijakan, melainkan seberapa banyak jempol dan komentar yang muncul. Dan itu bisa sangat berbahaya, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan demokrasi negara kita. Ada satu hal yang menarik soal Kang Deddy yang mungkin tidak direncanakan, tapi terjadi begitu saja. Dari seorang pejabat publik, ia perlahan berubah menjadi semacam legenda hidup, bahkan sampai masuk ke ruang keluarga, jadi bahan obrolan orang tua dan juga anak-anaknya. Beberapa waktu yang lalu, viral sebuah video pendek yang menampilkan Kang Deddy berbicara dengan nada yang serius. Dalam video itu, dia menyebut satu persatu kelakuan buruk anak-anak. Siapa yang malas mandi, siapa yang suka bolos sekolah, dan siapa yang tidak mau dengar kata orang tua. Dalam video itu, lokasinya di tengah sawah, suasananya santai. Untuk orang dewasa, ini terlihat seperti konten lucu-lucu saja, tapi ternyata video itu punya efek yang tidak diduga. Banyak orang tua mulai memakai video itu untuk menakut-nakuti anak-anak mereka yang susah diatur. Kalau tidak mau makan, nanti dipanggilin Kang Deddy loh. Kalau masih bandel, nanti dijemput ke barak sama Pak Gubernur. Ucapan-ucapan seperti itu jadi semacam tren kecil di rumah-rumah. Anak-anak yang mendengar ancaman itu pun bereaksi beragam. Ada yang langsung duduk diam, ada yang mendadak rajin gosok gigi, dan ada pula yang sampai menangis karena takut benar-benar dijemput. Di TikTok muncullah tagar Kang Deddy Phobia, dan lucunya netizen mulai menyebut fenomena ini sebagai Deddy Phobia, gabungan dari nama Deddy dan kata phobia yang artinya takut berlebihan. Dalam video-video yang beredar, kita bisa melihat anak-anak yang langsung panik hanya karena disebut nama Kang Deddy. Ada yang langsung kabur ke kamar, ada yang berteriak jangan Pak Gubernur, bahkan ada yang bersembunyi di balik kulkas. Reaksi mereka dianggap lucu dan menggemaskan, ditambah komentar netizen yang ngakak berjamaah. Kang Deddy sendiri pun ternyata tahu soal ini, dan ia tidak keberatan, malah ia menganggap ini bukti bahwa pendekatannya efektif. Dalam beberapa wawancara, ia dengan santai mengatakan, jika anak-anak sekarang jadi takut dengan gubernur dan jadi rajin sekolah, ya itu bagus. Untuk Kang Deddy sendiri, menjadi sosok yang ditakuti anak-anak bukanlah masalah, asal itu membuat mereka berubah menjadi lebih baik. Ia bahkan mengulang kalimat itu di beberapa kesempatan, saya hadir untuk menakuti anak-anak agar mau sekolah. Tapi disinilah letak soal yang perlu kita pikirkan. Ketika pemimpin dijadikan alat takut-takuti anak, maka sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ini masih bagian dari pendidikan? Atau justru tekanan yang tidak sehat? Psikolog anak banyak yang angkat bicara soal ini. Mereka mengatakan menakuti anak dengan sosok pejabat bisa berdampak negatif. Anak jadi bisa patuh. Tapi bukan karena mereka mengerti, mereka patuh karena mereka takut. Dan ketakutan yang dipelihara pelan-pelan bisa menimbulkan rasa cemas, rasa tidak aman, bahkan mengganggu hubungan anak dengan orang tua. Anak bisa tumbuh dengan pikiran, orang dewasa itu mengancam, bukan membimbing. Namun sayangnya, suara-suara kritis ini jarang terdengar. Bukan karena tidak penting, tapi karena tenggelam di antara tawa dan share berjuta-juta di media sosial. Ketika satu video bikin kita tertawa, kita jarang berhenti untuk berpikir lebih dalam. Apakah lucu itu punya efek sampingnya? Apakah kontennya mendidik atau malah membentuk cara pikir yang keliru? Kepopuleran Kang Deddy yang luar biasa itu membuat semua ini seolah-olah benar. Jika videonya ditonton banyak orang, dan jika komentarnya penuh dengan pujian, maka kesannya tidak ada yang salah. Tapi inilah yang disebut sebagai legitimasi populer, sesuatu yang dianggap sah bukan karena mereka benar atau adil, tapi karena banyak yang mendukungnya. Dan ketika itu terjadi, kritik jadi seperti suara kecil yang kalah di tengah gemuruh tawa penonton. Yang lebih rumit, Kang Deddy bukan hanya hadir sebagai pejabat, melainkan ia sudah masuk ke level tokoh folklore digital. Seperti halnya cerita si buta dari Gua Hantu dan Malin Kundang, nama Kang Deddy kini hidup sebagai tokoh yang disebut-sebut untuk mendidik, menakuti, sekaligus menghibur. Tapi bedanya, ini bukanlah cerita fiksi, ini adalah nyata. Mungkin niat awalnya sederhana, yaitu mendisiplinkan anak. Tapi kita perlu bertanya, apakah setiap anak bandel harus ditakuti? Atau justru mereka butuh diajak bicara? Ketika pemimpin muncul sebagai sosok yang mengancam, walaupun lewat video, kita sedang menciptakan dunia di mana rasa takut lebih diutamakan daripada rasa percaya. Salah satu kunci dari kesuksesan citra Kang Deddy adalah kemampuannya memadukan diri dengan identitas lokal Sunda.
Ia secara konsisten tampil tidak seperti elit Jakarta, melainkan sebagai orang lembur atau orang kampung yang naik ke pucuk kekuasaan tanpa meninggalkan akar budayanya. Dalam banyak kesempatan ia berbahasa Sunda kasar, memakai pakaian tradisional ikat kepala topopong atau baju hitam khas Sunda, dan menyelipkan humor-humor lokal. Strategi ini menciptakan rasa kedekatan kultural yang kuat, khususnya di kalangan masyarakat Jawa Barat. Warga melihat Kang Deddy sebagai bagian dari kita, pemimpin yang memahami nilai-nilai Sunda, bukanlah orang tua yang terasing. Pendekatan yang kultural ini membuahkan resonansi yang hebat. Nilai-nilai tradisional Sunda seperti prinsip silih Allah, silih asih, dan silih asuh kerap diangkat Kang Deddy dalam retorikanya. Begitu pula ajaran tata krama dan juga keberanian. Ia pandai membingkai tindakan tegasnya dalam narasi lokal wisdom. Misalnya, mengirim anak nakal ke barak diklaim sejalan dengan falsafah mendidik dalam budaya Sunda. Dia mengatakan kalau itu bukan menghukum, melainkan membangun disiplin diri. Dengan begitu, brand populis Kang Deddy makin dekat dengan moralitas budaya dan bahkan agama. Hasilnya, publik pun melihat gabungan ketegasan dan kesatuan lokal dalam dirinya sebagai figur yang sangat ideal. Survei menunjukkan publik menilai positif pendekatan merakyat berbalut budaya lokal ini, yang dianggap berhasil menghadirkan pemimpin hadir dan dekat di mata mereka. Namun, disinilah letak ambiguitasnya. Ketika moralitas budaya dan agama dijadikan fondasi utama legitimasi, ruang kritik rasional menjadi sempit. Setiap ketidaksetujuan atas kebijakan Kang Deddy mudah sekali dibingkai ulang seakan-akan tidak bermoral, tidak sopan, dan tidak pro-rakyat. Populisme moral bekerja dengan menyederhanakan dunia, seolah hanya ada yang benar versus yang salah secara absolut, yang beradab versus yang tidak beradab. Jika Anda mengkritik program barak militer, maka Anda akan dicap tidak peduli generasi muda. Mengkritik kebijakan Faksa-Tommy dianggap tidak peduli tanggung jawab keluarga, alih-alih mendengar bahwa Anda peduli solusi lain. Aura kekitaan yang dibangun oleh Kang Deddy dengan budaya Sunda menciptakan semacam tameng emosional bahwa siapapun yang menyerangnya akan berhadapan dengan sentimen komunitas yang merasa identitasnya ikut diserang. Akibatnya, kritis yang berbasis data dan analisis mudah kalah dengan narasi berbasis moral kultural. Politik keintiman ini memang menghangatkan hubungan pemimpin dan rakyatnya, tapi berisiko mendinginkan nalar kritis dalam diskursus publik. Fenomena Kang Deddy sering disandingkan dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat sebelumnya yang juga sangat dikenal lewat media sosial. Keduanya sama-sama paham pentingnya membangun citra diri di dunia digital, tapi gaya mereka jelas berbeda arah. Ridwan Kamil yang dahulu dikenal sebagai pemimpin bergaya santai, humoris, dan cenderung teknokrat. Ia aktif bercanda dengan warga di Twitter dan Instagram. Ia sering memamerkan hasil pembangunan dengan desain visual yang menarik dan tetap rutin muncul di media sosial. Ridwan menjaga hubungan baik dengan jurnalis, sering menggelar konferensi pers, dan disebut-sebut sebagai kesayangan media karena cara komunikasinya yang sopan dan juga kekinian. Sementara itu, Kang Deddy memilih jalur lainnya. Ia lebih suka berbicara langsung ke publik lewat akun media sosialnya tanpa bantuan wartawan. Sejak menjadi gubernur, ia justru berani menantang media arus utama. Salah satu langkah awalnya adalah memangkas drastis anggaran kerja sama dengan media konvensional dan menyatakan bahwa ia tidak lagi membutuhkan mereka. Kang Deddy sepenuhnya mengandalkan kanal digital miliknya seperti YouTube, Facebook, dan TikTok yang sudah punya jutaan pengikut. Ditambah lagi dengan jaringan fanspage dengan pendukung yang selalu siap menyebarkan videonya, yang membuat ia bisa tetap populer tanpa perlu muncul di TV ataupun di koran. Ia membuktikan bahwa politisi daerah bisa tetap bertahan, bahkan bersinar tanpa bergantung pada media tradisional. Dalam analisis yang dibuat oleh peneliti dari kampus Melbourne, sikap tak perlu media lama ala Kang Deddy ternyata tidak merugikan secara politik, bahkan malah memperkuat posisi dan pamornya. Bandingkan dengan tokoh-tokoh seperti Jokowi, Ahok, ataupun Ridwan Kamil yang dahulu tetap mengandalkan media mainstream untuk membangun citra mereka. Mereka tidak pernah berseberangan dengan media massa, bahkan sebagian besar citra positif mereka dibentuk oleh pemberitaan yang mendukung. Kang Deddy adalah sosok baru di era politik digital. Ia berani memutus ketergantungan pada media lama dan membuktikan bahwa kekuatannya bisa lahir langsung dari jempol warga. Saat ada beberapa media lokal yang mengkritik kebijakannya dan menilai ia meremehkan peran pers, Kang Deddy tetap tenang. Konflik dengan media tidak pernah benar-benar jadi masalah besar dalam karir politiknya. Bahkan ketika media nasional mengkritik beberapa kebijakan kontroversialnya seperti program barak dan wacana Faksa-Tommy, publik tetap memihak Kang Deddy.
Popularitasnya terus naik dan narasi media pun tenggelam di tengah lautan konten yang terus dibagikan oleh para pengikutnya. Secara politik, langkah ini menempatkan Kang Deddy di posisi yang penting. Bahkan beberapa survei terbaru menunjukkan bahwa ia mulai diperhitungkan secara nasional. Namanya muncul dalam daftar kandidat kuat Pilpres 2029. Bahkan berada di posisi kuat tokoh paling populer setelah Presiden Prabowo. Sebuah pencapaian yang sangat besar, mengingat ia dulunya hanya berasal dari wilayah lokal seperti Purwakarta. Dengan kata lain, Kang Deddy berhasil membawa popularitas digitalnya menembus batas wilayah. Memang, dukungan partai politik dan situasi nasional ikut mendukung perjalanannya. Tapi gaya komunikasinya yang tidak biasa akan sangat menentukan masa depannya. Yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah ia akan menggunakan pengaruh besarnya untuk membangun demokrasi yang lebih terbuka dan dialogis? Atau justru akan memperkuat model kepemimpinan satu arah yang hanya berbekal popularitas dan viralitas? Banyak pengamat mulai khawatir, jangan-jangan kita sedang menyaksikan kemunculan Prabowo versi digital, sosok populis yang sangat piawai memikat massa. Meski harapan itu selalu ada bahwa Kang Deddy bisa memanfaatkan ketenarannya untuk perubahan yang lebih mendalam, sinyal awal menunjukkan bahwa ia cenderung memilih jalur politik berbasis popularitas dibandingkan jalur yang berbasis kebijakan. Algoritma di balik layarlah yang punya peran besar dalam menentukan siapa yang muncul di lini masa kita, kapan munculnya, dan emosi apa yang dibangkitkan. Di dunia politik digital, algoritma bukan lagi alat biasa. Ia sudah seperti aktor politik yang tidak terlihat yang mengatur arus informasi. Konten Kang Deddy sangat cocok dengan cara kerja algoritma itu. Gerakan fisik yang menarik mata, marah-marah di depan umum, citra moral yang sederhana, dan kehadiran figur tunggal yang kuat. Semua itu menghasilkan interaksi tinggi dan membuat algoritma semakin suka mendorong videonya ke lebih banyak orang. Memang, algoritma media sosial biasanya memprioritaskan konten yang mengundang respons emosional, baik itu tawa, marah, sedih, ataupun kagum. Karena itu, publik tidak hanya mengakui Kang Deddy, tapi juga terus-menerus melihat versi dirinya yang paling dramatis dan menyentuh hati. Algoritma memilih potongan video yang marah, menolong, atau berbicara keras, karena itulah yang paling sering ditonton dan juga dibagikan. Dan lambat laun, muncullah lingkaran pengaruh yang saling menguatkan, semakin viral, semakin dianggap mewakili suara rakyat. Ini yang disebut sebagai legitimasi algoritma. Dalam dunia maya, angka interaksi seringkali dipakai sebagai tanda persetujuan publik, padahal itu hanya cerminan emosi saat, bukan bentuk persetujuan yang utuh. Demokrasi yang idealnya berjalan lewat data dan debat mulai tergeser oleh demokrasi algoritmik yang bergerak cepat lewat emosi dan pengulangan. Kritik dari jalur resmi seringkali kalah cepat dibanding satu video yang berdurasi 60 detik di TikTok. Ketika media menyoroti wacana vaksetomi dan menganggapnya melanggar hak asasi manusia, Kang Deddy cukup unggah video baru saat ia menolong rakyat miskin, dan perhatian publik pun langsung berpindah. Ini menimbulkan bahaya, tanggung jawab publik berubah menjadi tepuk tangan digital. Pakar menyebut ini sebagai algorithmic populism, yaitu ketika algoritma menyusun ulang arah wacana publik sehingga menguntungkan tokoh atau pesan populis tertentu. Legitimasinya bukan lagi berasal dari proses institusi atau debat terbuka, tapi dari angka-angka interaksi di media sosial. Di tengah hiruk-pikuk konten Kang Deddy, ada pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan. Siapa yang justru tidak terlihat dalam narasi itu? Populisme digital memang jago menampilkan sosok rakyat secara umum, tapi seringkali menghapus suara kelompok-kelompok yang rentan yang semestinya paling dibela. Dalam video-video Kang Deddy misalnya, anak-anak yang dianggap nakal hanya muncul sebagai objek yang ditegur. Jarang sekali kita dengar cerita latar belakang mereka, apa alasan mereka berperilaku seperti itu, dan apa yang sedang mereka alami. Begitu juga dengan keluarga miskin. Mereka sering hanya ditampilkan sebagai penerima bantuan atau sasaran regulasi. Kadang disuruh ikut program KB, kadang disuruh vaksetomi. Tapi jarang mereka ditampilkan sebagai pihak yang diajak bicara, diajak menemuskan jalan keluar dari kemiskinan. Narasi yang muncul jadi sangat sederhana, jika miskin jangan banyak punya anak. Padahal kemiskinan itu sangat rumit, ada soal pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Kritik terhadap sistem yang lebih besar, seperti kualitas pendidikan yang belum merata, kesenjangan ekonomi, dan lemahnya pelayanan publik sering tidak mendapat tempatnya. Di layar, masalah sering ditampilkan seolah-olah akibat dari permasalahan atau kenakalan individu, dan bukan karena ada kegagalan di tingkat kebijakan. Hasilnya, yang dilihat publik adalah solusi instan dan personal, dan yang tidak terlihat adalah proses panjang yang harus dilalui untuk benar-benar menyelesaikan masalah. Banyak orang merasa cukup melihat pemimpinnya marah-marah di video, lalu mengira masalah sudah selesai. Padahal, bisa jadi masalah itu hanya dibereskan di permukaan saja.
Contohnya, ketika Kang Deddy memarahi murid di kelas yang malas belajar, orang mengira disiplin sekolah langsung membaik. Atau ketika ia membantu satu keluarga miskin, banyak yang merasa kemiskinan di daerah itu sudah ditangani. Padahal yang terjadi hanyalah penanganan satu kasus kecil saja, masalah besarnya tetap belum tersentuh. Yang tidak terwakili dalam semua ini adalah mereka yang menderita dalam diam, anak-anak yang mungkin mengalami ketakutan berkepanjangan, keluarga miskin yang justru butuh dukungan jangka panjang, dan masyarakat umum yang sebenarnya berharap pada perubahan sistem, bukan hanya aksi panggung yang viral saja. Ada hal sensitif namun penting dicatat, yaitu gaya komunikasi yang keras Kang Deddy. Mulai dari memarahi orang di depan umum, mengancam secara simbolik, hingga mempermalukan perilaku buruk on kamera, yang secara perlahan berpotensi dinormalisasi sebagai hal yang lumrah. Karena dibungkus humor dan niat baik, praktik ini jarang dibaca sebagai kekerasan simbolik. Padahal, jika dilihat lebih objektif, pertama, teguran kasar di ruang publik bukanlah metode pembinaan yang ideal. Itu bisa melukai harga diri dan menimbulkan malu yang mendalam, sesuatu yang viral belum tentu adil. Kedua, orang-orang yang ditegur Kang Deddy di video diviralkan tanpa mekanisme hak jawab dan perlindungan privasi. Sebuah trial by social media yang tidak ada dalam prinsip hukum manapun. Ketiga, rasa takut bukanlah bentuk disiplin yang sehat untuk jangka panjang. Anak yang patuh karena takut mungkin akan patuh di depan, tapi diam-diam bisa memberontak di belakang atau mengalami masalah psikologis. Ketika publik mulai terhibur melihat momen seseorang dimarahi pemimpinnya, disitulah sebenarnya kita menyaksikan pergeseran nilai, yaitu kekuasaan yang mempermalukan menjadi tontonan yang normal. Ada semacam desensitisasi, hal-hal yang dahulu dianggap melanggar norma, kini dianggap biasa saja, bahkan heroik, asalkan tujuannya baik. Dan ini sangat berbahaya bagi iklim demokrasi kita. Seorang pakar child protection telah menegaskan bahwa pendidikan karakter tidak boleh direduksi jadi hukuman fisik dan mental saja. Anak itu perlu didekati dengan pendampingan psikologis dan penghargaan haknya. Demikian pula dalam birokrasi, memarahi pegawai di depan kamera bisa menjatuhkan marwah institusi. Namun suara-suara ini cenderung kalah populer dibanding sorak penonton maya. Alhasil, praktik power dinamik yang timpang dikhawatirkan menjadi new normal. Bukan semata soal Kang Deddy saja, ini adalah soal selera politik masyarakat kita hari ini, ketegasan di atas segalanya, walau harus mengorbankan kelembutan humanis dan prosedural. Momen Kang Deddy Mulyadi adalah cermin zaman. Ia menunjukkan bagaimana politik masa kini bekerja bukan hanya lewat undang-undang atau rapat resmi, tapi lewat layar, emosi, dan cerita personal. Populisme digital menawarkan perasaan kedekatan instan antara pemimpin dan rakyatnya, sebuah politics of feeling yang mengalahkan politics of reasoning. Pertanyaannya bukan lagi apakah gaya ini efektif. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah sejauh mana kita sebagai publik bersedia menukar proses demokrasi yang rumit dengan kepuasan instan melihat pemimpin bekerja di layar. Dan apakah yang kita saksikan selama ini benar-benar kepemimpinan atau sekadar pertunjukan kekuasaan yang mahir membaca algoritma? Dan jika Kang Deddy menciptakan standar baru bahwa pemimpin ideal adalah yang selalu show up secara dramatis di media sosial, maka para pejabat lain mungkin akan berbondong mengikutinya. Di satu sisi, ini bisa berarti birokrasi lebih sigap merespon masalah real di lapangan. Tapi di sisi yang lainnya, dikhawatirkan muncul insentif untuk mengabaikan proses deliberatif. Untuk apa menghabiskan waktu diskusi panjang di Dewan ataupun Muresbang? Jika cukup dengan satu video viral bisa mendongkrak citra yang dianggap berhasil oleh rakyat, demokrasi kita bisa kehilangan substansi ini pelan-pelan, diganti oleh demokrasi sirkus yang penting meriah saja. Refleksi lebih dalam yang agak tidak nyaman. Apakah Kang Deddy sepenuhnya pelaku yang menciptakan gaya kepemimpinan ini? Ataukah ia justru produk paling sukses dari hasrat publik itu sendiri? Hasrat akan pemimpin yang tegas, cepat, dan bisa ditonton. Jika yang kedua lebih mendekati kebenaran, maka pengganti figur tidak akan menyelesaikan masalah. Publik perlu bercermin, mengapa kita lebih percaya video daripada proses? Mengapa emosi terasa lebih meyakinkan daripada datanya? Selama pertanyaan ini belum menjawab, maka populisme digital ala Kang Deddy Mulyadi akan terus menemukan lahannya. Algoritma akan terus menari mengikuti irama emosi publik, dan politik kita sadar atau tidak telah memberi panggung megah bagi para aktor yang tahu cara memainkan emosi itu. Lalu apakah kita menyerah pada arus spektakuler ini? Tidak harus. Justru, kesadaran atas fenomena ini adalah langkah awal untuk menuntut keseimbangan antara pemimpin yang hadir di layar dan kebijakan yang nyata di lapangan, antara euforia sesaat dan perubahan sistematik jangka panjang. Demokrasi harus kembali menemukan tempat untuk rasionalitas dan empati yang tidak superficial.
Tugas yang sangat berat di tengah bisingnya notifikasi, tapi bukan tidak mungkin. Fenomena Kang Deddy adalah peringatan dan pelajaran tentang potensi, tentang bahaya, dan tentang kita sendiri sebagai masyarakat digital yang tengah mencari bentuk demokrasi di era algoritma yang gila.